diteropongnya. Cuma kan pembahasan terkait ada ini memang harus dianggap ada dulu karena memang konsekuensi logis harus terkait pembahasan itu memang harus diasumsikan sesuatu ada dulu kan gitu. Karena kan nggak mungkin membuktikan yang tidak ada. Gimana caranya? Maka sesuatu harus dianggap ada. Cuma kan beranggapan dalam benak ada itu sendiri kemudian langsung konklusinya ada itu pasti Tuhan itu juga kan jumper kalau tidak dijelaskan seterusnya. Pasti, makanya kita nggak boleh jumping. Boleh kita lanjut lagi, next. Lanjut. Jadi dari eksistensi tadi, Aristoteles itu membangun eksistensi yang sifatnya material. Material itu dia terikat pada 10 kategori, yaitu satu substansi dengan 9 aksiden. Nah, eksistensi yang telah terikat pada 10 kategori, dia termasuk pada eksistensi yang bersyarat. Itu pada satu posisi. Lalu ada eksistensi yang mana lagi? Oh, ada eksistensi yang abstrak. Abstrak artinya dia melakukan pelepasan pada 10 kategori itu. Apa itu dari kata melepaskan, abstrak itu dari kata kestrukturan 10 kategori tadi. Tapi kita juga tahu bahwa eksistensi yang abstrak ini pun juga memiliki syarat. Syaratnya adalah keabstrakannya. Nah, lalu kita mencari apa yang dimaksud dengan eksistensi yang bukan terkategori dan yang bukan abstrak. Nah, harusnya disitulah kita bisa menemukan sebuah eksistensi yang tidak bercampur apapun sama sekali, atau eksistensi mutlak. Mutlak artinya dia eksistensi yang benar-benar merdeka dari seluruh syarat-syarat. Nah, dari contoh barusan gue telah buktikan bahwa yang empiris lakukan, kebenaran eksperimentasi, dia hanya membuktikan sebuah eksistensi bersyarat. Tentu dia tidak akan pernah menemukan Tuhan di situ. Tapi bagi yang eksistensi abstrak, Tuhan juga terbatasi. Kalau Tuhan itu hanya eksistensi abstrak, berarti Tuhan hanya ada di wilayah konsep. Artinya tidak benar-benar ada, hanya imajinasi. Lalu harusnya dia apa? Harusnya dia kan eksistensi mutlak. Nah, eksistensi mutlak ini terjadi dua cara pandang. Dari cara pandang para filosof menyatakan bahwa eksistensi mutlak adalah eksistensi yang menjadi bagian bagi keduanya, atau para ahli marifat atau ahli tasawuf atau mistikus menganggap bahwa eksistensi mutlak adalah eksistensi yang dibagi dari keduanya. Nah, eksistensi ini pasti dia tidak memiliki form dan meter lagi, karena kan kalau yang abstrak dia masih memiliki form tapi tidak memiliki meter. Nah, kalau yang eksistensi mutlak dia tanpa form dan tanpa meter. Segitu dulu. Lanjut lagi ya. Nah, setelah kita pahami bahwa eksistensi mutlak berarti kan dia adalah keadaan murni. Jadi ini kita belum sebut sebagai dia Tuhan. Lalu kalau dia adalah ada murni, lalu pertanyaan kita akan turun ke setingkat lebih bawah. Apakah ada yang murni ini tidak ada? Proposisi itu akan menjadi cacat, akan menjadi invalid. Karena harusnya ada itu pasti ada, nggak mungkin ada itu tidak ada. Nah, setelah kita pastikan bahwa yang ada itu pasti ada, lalu ada ini boleh nggak kita sebut Tuhan? Oh, tunggu dulu. Tuhan yang ditawarkan pada agama-agama sesuai dengan eksistensi mutlak ini. Karena banyak agama yang ternyata Tuhannya pada eksistensi yang bersyarat atau Tuhannya pada eksistensi yang abstrak. Nah, itu bukan Tuhan. Jadi kita selesaikan dulu konsep Tuhan yang eksistensi mutlaknya. Baru, adakah konsep agama yang menawarkan Tuhannya adalah eksistensi mutlak, lalu agama itu bisa kita anggap oh ini valid sesuai dengan penalaran kita. Karena kalau ada Tuhan yang di luar penalaran, ya berarti bukan buat spesies kita Tuhannya. Menurut gue gitu sih. Oke, silakan ditanggapin itu Bang, direkam. Iya, kalau gue sih nganggapnya ya itu kan masih belum pada konteks material ya, secara faktual bagaimana agama ini terbentuk dan banyak kan gitu. Artinya secara konseptual ya sederhana gitu loh, artinya ya jelas bahwa hal tersebut ya masuk akal. Cuma kan apakah kemudian penjelasan kesininya
terkait eksistensi Tuhan itu penciptaan teropong dengan alat rasional misalnya. Dalam beberapa kitab suci kan menceritakan orang pertama Adam. Belum lagi masalah yang lain, masalah keadilan Tuhan yang tidak bisa juga Adam misalnya diteropong sebagai eksistensi yang betul-betul manusia terawal. Belum lagi ke bawahnya turun dari surga gitu loh. Ada dalam konteks ketuhanan secara rasional ya mungkin bisa dibuktikan. Atau paling ujungnya katakanlah paling mudahnya prima causa lah, atau sebagai causa prima, sehingga keberadaan itu wajib ada terlebih dahulu karena akan menjadi tidak masuk akal kalau misalnya tidak terbatas, tidak dibatasi oleh sang awal. Cuma kan menjelaskan secara rasional ke bawahnya ini juga kan tidak sederhana merasionalisasikan eksistensi Tuhan bahwa wajib ada karena konsekuensi logis dari keberadaan itu sendiri gitu loh. Itu yang dimaksud kemudian beberapa agama mempunyai pemahaman-pemahaman yang sangat-sangat berbeda terkait teori ketuhanannya sendiri gitu. Nah, menurut gua setelah dari situ makanya kita dalam beragama kita masih mau nggak menggunakan penalaran kita. Setelah kita menggunakan penalaran kita, bagaimana kita menerima kitab suci? Apakah kitab suci ini rasional? Semuanya mungkin tidak. Semua kitab suci tidak rasional tidak memenuhi untuk bahasa-bahasa di dalam kitab suci. Tapi dasar kita menerima kitab suci ini kan harus ada. Dasar kita menerima kitab suci ini siapa pembawanya? Oh, pembawanya harus memenuhi nilai-nilai yang telah ada pada diri kita. Misalkan dia seorang yang rasional juga, seorang yang sistem etikanya melebihi rata-rata manusia di zamannya. Misalnya contoh sebagai orang yang Kristen menerima Alkitab karena dibawa oleh Yesus. Berarti kan penerimaannya kepada keyesusannya. Nah, konsep Yesus ini yang disebut dengan konsep nubuah gitu. Nubuah adalah konsekuensi dari konsep ketuhanan pastinya. Kenapa konsep nubuah harus ada? Karena ketuhanan bagaimana terhubung dengan alam realitas gitu kan. Nah, Yesus sebagai manifest nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai rasional, dia bagaimana terhubung? Pastinya kan ada yang disebut dengan penguasa yang lebih tinggi daripada Yesusnya. Nah, lalu jadi urutannya kita menerima Alkitab karena Yesus, kita menerima Yesus karena Allah Bapa, kita menerima Allah Bapa karena apa? Karena ada. Kita kenapa menerima ada? Karena realitas. Kenapa kita menerima realitas? Karena kita rasional. Urutannya begitu. Iya, gue pernah tanya juga kalau yang dimaksud nubuatan itu artinya beberapa kepercayaan sebelumnya, kemudian menimbulkan kepercayaan yang lain. Ada testamen lah, kalau bahasa gampangnya ada testamen ketuhanan lah. Tapi kan ternyata faktanya agama tidak melulu soal testamen ketuhanan gitu loh. Apalagi beberapa agama ada kemiripan cerita-ceritanya gitu loh. Dan saya sempat tanya juga ke Bro Fritz ke memastikan malam sebelumnya nggak sih di Yahudi itu testamen gitu. Beliau jawab nggak ada gitu loh. Itu baru masih dalam satu Samawi, belum lagi ke Hindu yang lebih tua misalnya. Testamen maksudnya perjanjian? Bukan, sebelumnya kan gue pernah tanya tuh Mas Bro, ada nggak sih testamen dari misalnya Yahudi ini kemudian dalam kitabnya itu bahwa ke depan nanti akan ada begini, muncul Kristen. Kesaksian atau perjanjian nih yang dimaksud, soalnya diksinya beda loh. Iya, dalam kitab sucinya Yahudi maksud gue, kalau yang dimaksud Kiki adalah ada nubuatan, artinya kemunculan kenabian dalam Islam itu ada nubuatan. Nah itu maksud gua. Itu problem satu sisi. Akhirnya kan problem di dalam. Kan gini loh. Iya. Ada orang yang salah paham nih, karena kan pendapat tiga agama besar ini tentang Torah itu kan berbeda-beda tuh, baik di Kristen, di Islam maupun oleh orang Yahudi dan Samarianya sendiri. Torah itu sebenarnya hanya 613 perintah yang ada di dalam buku itu. Tapi kalau yang cerita-cerita misalnya menciptakan langit dan bumi, tanaman ini itu penciptaan itu sama cerita-cerita daily life-nya tokoh-tokoh di dalam buku itu bukan Torah namanya, tapi Agadah. Agadah itu artinya narasi atau cerita-cerita gitu. Torahnya itu sendiri hanya 613 perintah. Selain perintah dan larangan bukan disebut Torah.
Itu dari perspektif sudut pandang orang Yahudi atau Israel secara umum. Gitu. Makanya kalau dicari nubuatan nggak ada, atau kesaksian-kesaksian juga nggak ada, karena itu bukan Torah namanya. Gitu. Iya, maksud gua gitu. Merasionalisasikan eksistensi Tuhan tidak semudah merasionalisasikan apa namanya keagamaan itu sendiri. Apalagi tadi juga Kiki mengakui bahwa tidak juga mungkin dalam teks-teks kitab suci manapun juga mungkin ada hal yang sifatnya tidak rasional. Cuma kan aneh kemudian kalau tadi kemudian sebagian sudah pasti dari keseluruhan. Kalau keseluruhan itu kemudian didefinisikan bahwa kesempurnaan, ya masa ajarannya ada tidak rasional. Itu juga hal-hal yang problem juga kemudian. Artinya kesederhanaan merasionalisasikan keberadaan eksistensi yang ada itu juga tidak sesederhana merasionalisasikan kitab suci di dalamnya. Saya sederhana. Apalagi Saya tambahin ya Bro Kiki tadi mengenai apa namanya tentang ketuhanan, kaidah berpikir rasional masuk akal dan logis. Jadi kalau kita bicara tentang aspek ketuhanan, memang dia mesti harus menggunakan kaidah berpikir yang logis dan nalar, tetapi bukan pada ranah yang empiris. Kalau yang empiris itu kaidah berpikirnya rasional namanya. Di luar empiris atau yang metafisik atau yang goib atau transcendence itu kaidah berpikirnya namanya logis. Nah, itu yang membagi itu namanya Profesor Ahmad Tafsir. Dengan mata atau dengan